halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat nih. Kita berdua dengan Bung Rocky, Rocky Gerung, semangat sekali juga bertemu dengan Anda semua karena saya juga terinspirasi oleh semangat Bung Rocky. Tapi saya nggak tahu ini benar apa nggak ini Bung Rocky, ini lagi geger nih Bung Rocky. Coba ini ada video ini nih ya. Saya nggak tahu nih video ini benar video Anda, orang menduga ini deepfake gitu ya. Tapi saya tadi cermati kayaknya bukan. Coba kita tonton. Anda nanti kita konfirmasi apakah ini deepfake atau bukan gitu ya. Terus itu saya ingat Putin yang lagi naik lagi berburu naik di musim dingin dan buka baju juga waktu itu ini serius video hoax atau video apa? Karena ini dimuat diunggah juga di Twitternya Denny Siregar nih, buzzer paling top katanya buzzer pemerintah paling top katanya gitu, dan anehnya dibully karena diduga ini deepfake gitu ya. Jadi ada semacam teknologi yang membuat Anda ya pokoknya diakalin jadi semacam itu. Ini apa ceritanya ini Bung Rocky? Ya itu hal yang kemarin saya habis turun dari gunung gitu, tiba-tiba Wardi kan jagoan nih. Petarung ya, ya. Ya dia lagi kasih latihan, saya masih habis turun gunung masih buka baju kan. Terus ya udah ditanggapi aja tuh. Jadi saya bilang oke, Wardi, nanti kita ketemu. Wardi itu mau ngajak saya latihan gitu. Okay. Kan orangnya kan jagoan tuh kan. Iya. Ya lalu banyak yang baper kira-kira begitu kan ya udah, lalu siapa namanya DS siapa dulu DS itu? Denny Siregar ya. Oh, gue pikir dongok sekali. Tunggu sekali. Oke, tapi sebentar kita coba ini ada videonya juga rupanya di Instagramnya Wardi ya, dimuat juga foto ini videonya ya, coba kita lihat ya. Buat Babang Rocky Gerung ditunggu di Neo oleh Wardi si Becak Lawo. Kalau berani kita olahraga. Buktikan. Oke, jadi Anda merespon video ini atau Anda buat duluan ini? Saya merespon videonya Wardi, karena saya bercanda aja tuh. Wardi aja saya latihan, terus dia kirim video itu. Itu di tempat latihan Wardi, gitu. Kan sebagai orang yang punya padepokan, jadi bersamaan aja. Terus saya balas dengan video itu. Lalu mungkin ada yang ngerampok Instagramnya Wardi, terus dibikin hal semacam itu. Tapi itu bagus juga karena nanti saya pasti akan bertemu dengan Wardi di ring. Semoga siapa tadi DS itu dungu sekali. Ya karena dia menduga, kata dia ini gini, kayaknya sejak di ILC TV One ditutup, Doi udah nggak punya panggung lagi sehingga harus tampil beda, itu katanya. Begitu. Dan komentar netizen ini katanya, kalau berani lu jangan gitu, ayo langsung debat langsung deh sama Bung Rocky. Ya kenapa urusannya dengan TV One ya? Kan bukannya mereka justru menyayangkan, karena kan ILC itu tempat orang berdebat gagasan. Jadi mereka senang kalau tempat berdebat gagasan ditutup gitu kan. Lalu dia akan monopoli gagasan itu atau monopoli ya udahlah itu, ya gua nggak anggap juga sih, nggak penting amat. Nggak, tapi Mr. DS dungu sekali. Clear lah, tapi yang penting pokoknya bahwa itu bukan deepfake gitu ya, itu memang video Anda yang menanggapi Wardi gitu ya. Oke, dan memang kalau kata para netizen, coba kalau berani depan juga deh, nggak usah debat deh soal kebugaran tubuh deh dengan Bung Rocky, karena mereka tahu Bung Rocky sering naik gunung sementara dia itu sudah dipasang ring katanya gitu. Tapi kita lupakan deh yang ya, jadi sekaligus saya minta maaf mereka yang lihat tubuh saya itu tubuh yang betul-betul habis turun gunung gitu dan masih berkeringat segala macam. Terus tiba-tiba ada teman di sampingnya tuh di teks kecil aja Rock gitu kira-kira, karena ini semacam persahabatan dengan Wardi sebetulnya itu ya. Ya. Padahal tubuh saya sebetulnya lebih kurus itu. Ya. Tapi apa? Ini kalau ini kebetulan Anda sering dipanggil sebagai Habib, sebagai Ustadz gitu ya. Ini sebenarnya kan Anda nggak ngumbar aurat, karena kalau dalam Islam aurat, aurat itu dari pusar ke bawah sampai dengkul, sampai lutut. Jadi kalau pusar ke atas itu bukan aurat. Jadi aman Bung Rocky. Jadi kalau ada emak-emak yang
rada baper, mungkin ada di sini, tapi ini bukan aurat. Clear ya soal itu ya. Oke. Ya, oke, kita pindah. Kemarin Anda sempat jadi saksi, ada apa ya, Edi Mulyadi ya, dalam sidang jin buang anak itu, Bung Rocky kalau nggak salah ya. Ya, itu yang saya terangkan. Bagaimana mungkin nanti kalau ada keputusan Edi Mulyadi dihukum karena pakai metafor? Itu artinya seluruh pelajaran bahasa Indonesia dari SD dulu kita itu mesti batal demi hukum gitu kan. Karena ini kita bermain-main dengan logika, bermain-main dengan bahasa. Nah, bermain dengan logika itu namanya kita umpankan fallacies itu. Bermain-main dengan bahasa kita pakai metafor. Seluruh hidup kita itu sebenarnya metafori, kan kita pakai perumpamaan. Nah, yang saya maksudkan kemarin, metafor itu adalah perumpamaan, bukan persamaan. Itu bedanya tuh. Kalau persamaan ya nanti orang makin bingung. Memang ada jin di situ yang jalan dari mungkin jalan dari Tanah Abang terus nyebrang lautan, jinnya terus buang anaknya di Kalimantan. Kan itu persamaan yang ngaco kan. Jadi mesti dianggap itu abstraksi dan orang nanti akan persoalkan kapan si jin itu buang anaknya, emang jin bisa punya anak. Jadi kalau itu dijadikan dasar, ada rumah sakit bersalinnya di situ ya, di IKN. Itu. Lalu saya bilang bahwa ya sebaiknya kalau metafornya Edi Mulyadi IKN itu tempat jin buang anak, yang mereka yang nggak setuju bantah aja bahwa itu bukan tempat jin buang anak, itu tempat bidadari berselingkuh, misalnya begitu kan, atau bidadari turun ingin mandi di situ, atau bidadari ingin latihan nyanyi. Jadi dengan mudah kita bisa bantah itu. Nah, ini yang nggak terjadi, bantah membantah itu kan indah. Oh, itu tempat jin buang anak, enggak, salah si Edi, itu tempat bidadari turun dari langit. Itu enak kan percakapan itu. Jadi nggak perlu tiba-tiba dibawa dilaporkan sebagai delik, kan itu ngaco tuh. Orang yang nggak mampu untuk menikmati keindahan berbahasa yang menganggap itu sebagai kejahatan, apalagi disebut kejahatan bahasa. Loh, itu bukan kejahatan bahasa. Hidup kita dari Sabang sampai Merauke hidup dengan metafor. Dan itu justru yang memungkinkan kita bercanda itu. Ya. Dan kemarin saya lihat, saya sempat nonton di tayangannya ketika Anda jadi saksi. Hakimnya sih senyum-senyum aja, cuman kan nggak nyaman kelihatannya malah jaksanya gitu ya. Ya, saya mestinya sebetulnya jaksanya ya berdebat aja dengan saya kan. Kenapa poin mereka itu kan mereka yang tuduh, mestinya mereka yang bantah juga argumen saya, tapi ya jaksanya mungkin kekurangan kemampuan untuk berdebat di persidangan. Tapi ya udah, saya anggap aja hak dia untuk bisu tuh. Dan membisu di persidangan itu menunjukkan ketidakmampuan berargumentasi justru. Dan saya kira jaksanya juga sebenarnya paham kan gitu, tapi bagaimanapun mereka harus jalanin tugas itu. Kita sama-sama tahu lah. Kita coba berempati lah. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau jaksa paham, lalu jaksa keluarkan argumen untuk membantah saya atau nanya ke saya kan. Jadi kalau dia cuma diam, lalu orang bikin spekulasi ini karena nggak bisa bertanya atau takut bertanya, atau memang disuruh diam-diam doang sama kakak pengasuhnya. Ya. Oke, saya juga kan 2 pekan lalu juga diminta jadi saksi gitu, dan menjawab pertanyaan itu saya juga jelaskan kepada jaksa apakah soal kritik kan yang dilakukan oleh Edi Mulyadi. Saya menganggap bahwa itu bukan kritik, dan itu memang diputuskan dalam rapat redaksi. Redaksi itu kan biasanya ada yang namanya agenda setting gitu ya. Kita misalnya yang politik fokus ini, yang ekonomi khusus ini, dan Edi memang dapat tugas untuk ngurusin soal IKN gitu, soal itu. Dan saya jelaskan juga bahwa media itu selain fungsi informasi, ada fungsi edukasi, fungsi hiburan, tapi jangan lupa, orang sering lupa, ya ini fungsi advokasi. Itu yang harusnya diperankan oleh pers. Dan kapan pers itu melakukan advokasi? Ketika kepentingan umum gitu, berpihaknya pada kepentingan umum. Orang-orang ini dizalimi. Jadi bukan berarti media itu kan selalu disebut media harus netral dong. Enggak, media dalam beberapa hal harus bersikap gitu. Ya, itu yang orang suka lupa, soalnya cover both side itu artinya beritakan yang baik, beritakan yang buruk. Terus media diem doang, hanya beritakan itu. Kan ada posisi moral media yang dibebankan oleh demokrasi, itu betul, jadi announcer dari keresahan publik, dan mengannounce itu, mengabarkan itu artinya ada evaluasi. Itu media selalu punya nilai untuk menentukan. Pasti media akan berpihak pada rakyat tuh, pada public affair. Jadi seringkali di dalam soal-soal yang menyangkut latar belakang politik, orang nggak peduli lagi dengan menganggap bahwa justru media, jurnalis itu adalah watchdog dari pemerintah tuh. Kan harusnya begitu. Tapi udahlah, itu hal yang sedang berlangsung.
imbas dari persaingan politik di 2019. Ya. Itu juga yang berimbas pada kedunguan buzzer-buzzer yang tiba-tiba baper hanya karena lihat tubuh seseorang itu telanjang dada itu kan padahal dia nggak ngerti ya apa maksud konteksnya. Itu bagian dari DS dari situasi DS kita. Sorry, situasi dungu sekali maksudnya. Oke, kita balik ke soal yang lain ya. Hari ini Kapolri akan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Ya, harusnya kita mendapat sebuah rapat yang menarik, karena bagaimanapun juga Komisi 3 ini adalah representasi rakyat gitu, dan pertanyaan rakyat terhadap kasus Ferdy Sambo ini kan sampai sekarang masih banyak yang belum terjawab gitu ya. Dan kemudian ada juga isu-isu soal yang jauh lebih serius, mengapa kemudian lembaga Polri sampai babak belur gitu bahasanya istana, atau kita sebut juga hancur-hancuran seperti sekarang ini. Kita sedang hitung ujungnya apa ini, mau berantakan Polri, dan di belakang keberantakan itu lalu ada agenda politik masuk, bahwa karena Polri berantakan, institusi berantakan, itu pemilu ditunda dulu tuh, dan akan diambil oleh siapa? Akan diambil oleh Departemen Dalam Negeri. Tentu kekacauan ini harus ada batasnya tuh. Jadi sekali lagi bagian-bagian yang retak ini justru mesti dilem dulu, baru nanti kita bongkar masalah yang lain. Nah, hal-hal yang sekarang beredar semua dibikin retak, itu soalnya kan. Nanti ada versi yang membela Sambo, ada versi membela Barreskrim, nanti berikut lagi. Jadi pertarungan itu yang nggak akan habis sementara kita masuk di tahun pemilu. Saya senang aja ada kekacauan, tapi kalau kekacauan itu berakibat pada SARA, pada kesulitan rakyat, itu yang saya nggak senang itu. Jadi tetap diminta sebetulnya, pada akhirnya Presiden Jokowi mesti putuskan secepat-cepat tuh apa yang mesti dilakukan dengan kepolisian tuh, supaya sekaligus diuji pengetahuan Presiden dan kemampuan dia untuk paham bahwa kepolisian itu ada di dalam situasi sangat rapuh itu. Jangan Presiden justru seolah-olah lempar-lempar isu aja, lalu nunggu di ujung nanti padahal sudah disiapkan pengganti Sigit. Jadi kalau memang dianggap bahwa Sigit nggak mampu, ya sekarang aja. Jangan tunggu ada grafik baru lagi sebagai alasan untuk mempersoalkan Pak Sigit itu. Demikian juga Sambo, masukin aja ke pengadilan cepat-cepat diproses supaya orang tahu bahwa kriminalnya diselesaikan. Setelah itu selesai, baru orang bongkar bagian-bagian lain tuh, yang peta-peta itu. Jangan petanya yang didahulukan, lalu kriminalnya dilupakan itu. Demikian juga buat Sigit, nanti ada beban tuh. Karena terpaksa orang mengujikan Pak Sigit pro peta yang mana, peta anti Sambo atau peta pro Sambo, peta anti Kabar Eskrim atau peta pro Kabar Eskrim. Nah, di situ kesulitan Kapolri kita. Nanti satu waktu dua peta itu bergabung, lalu di atasnya ada Kapolri misalnya tuh. Jadi makin rumit lagi tuh. Jadi itu intinya kenapa kita ingin supaya Presiden percepat ini, supaya hasilnya bisa kita lihat langsung. Tapi kadang-kala kita anggap ya Presiden nggak peduli itu, dia peduli 3 periode berlangsung. Karena itu dia masih menganggap silahkan rakyat bicara tentang 3 periode. Jadi itu soalnya yang buruknya dari Pak Jokowi. Nah, kan sekarang ini dengan era informasi seperti sekarang, di mana informasi melimpah ruah di media sosial, dan saya kira itu kita sudah paham belaka ya, munculnya chart, munculnya grafik-grafik di sini dari kelompok yang berlawanan, ini kan menunjukkan semakin transparan bahwa memang itu ada peta-peta, ada pergengan, atau Pak Mahfud menyebutnya ada mabes di dalam mabes gitu ya, di dalam Kapolri. Dan ini saya kira kan ini sangat berbahaya, dan kita tahu belaka bahwa ini semua itu berkaitan dengan tarik-menarik politik. Ini ada yang lebih dekat dengan kekuatan politik fraksi ini, lebih dekat dengan kekuatan politik faksi ini lebih dekat dengan fraksi ini, gitu lebih tepatnya ya. Dan faksi ini, gitu kira-kira ini yang selama ini kan sangat berbahaya. Saya kira memang itu yang sedang terjadi. Itu peta-peta itu, grafik-grafik disodorkan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik yang mendasar itu. Jadi persaingan politik akhirnya masuk di dalam upaya untuk saling mengkriminalkan. Itu pasti Pak Jokowi tahu, atau paling nggak Pak Mahfud tahu kan. Ini petanya siapa sih? Itu orang dalam polisi. Oh iya, orang dalam polisi pasti tahu tentang keadaan di dalam. Tetapi pesanan siapa sehingga peta itu muncul? Kan itu intinya, pasti pesanan politisi itu. Jadi hal-hal ini yang duel politik yang buruk itu masuk ke dalam kepolisian, lalu kepolisian berantakan. Nah itu tesisnya harus begitu.
ada duel politik yang buruk sejak 2019. Duel itu kemudian menyeret polisi untuk akhirnya berantakan di dalam polisi sendiri tuh. Jadi ring tinju politik masuk jadi ring tinju di dalam kepolisian tuh. Lalu hasilnya apa? Sodor menyodorkan data, lalu sibuk bikin grafik segala macam tuh. Ini makronya begitu. Masyarakat ngerti bahwa di belakang ini ada persaingan politik di antara faksi dalam faksi. Bahkan dalam faksi ada faksinya juga. Ya. Dan kita juga akan melihat nanti bagaimana kan Pak Mahfud kemarin sudah mengkritik soal diamnya anggota DPR ini. Apakah kita nanti ketemu dengan Kapolri ini mereka mereka akan show of force itu menunjukkan bahwa nggak betul tunjukkan itu, atau sebenarnya mereka juga nanti melempem gitu kita berhadapan dengan Pak Listio Sigit. Nanti kita bisa lihat, jadi kita bisa pantau dari rapat kerja itu sebenarnya kemana arah angin bertiup. Saya kira postur Pak Sigit jauh lebih tenang dibandingkan postur anggota Komisi 3 yang pasti saling gelisah itu kan. Okay. Karena Komisi 3 ini paling akan saling nutupi bahasa tubuh tuh. Karena di antara mereka juga pembagian nggak terjadi sama kan. Kemudian juga tidak merata di antara Komisi 3 tuh. Nah, Kapolri tentu ngerti bahwa ini Komisi 3 dulu berupaya membujuk kami polisi buat macam-macam tuh, sinyal-sinyal nego misalnya tuh. Polisi juga bilang oke, kami juga pernah membujuk sinyal-sinyal nego, itu biasa aja. Tapi begitu ada problem Sambo, semua mulai cari cara untuk, ya saya cuma begini, saya nggak sedalam yang teman saya di Komisi 3 itu. Yang saya bilang, iya pada waktu itu saya lagi reses itu. Ini dalam hati mereka terjadi percakapan begitu. Nah, itu yang akan terlihat pada bahasa tubuh menghadapi Kapolri. Itu analisis tubuh saya, tuh analisis saya tentang psikologi tubuh dari Komisi 3. Oke, kita akan saksikan seperti apa yang terjadi di Komisi 3. Selamat menikmati, dan kita tetap mengingatkan Anda nikmati dengan 0% itu buat 0%. Anda ya. Terima kasih.